Selamat malam Romo. Selamat malam Gita. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik-baik, sehat, semangat terus. Oke, puji Tuhan Romo. Tak lupa juga menyapa seluruh umat Katolik dimanapun berada, secara khusus umat di Paroki Santo Yusuf Bandung. Salam damai Kristus bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti sesi katekese yang kedua dari Paroki Santo Yusuf Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi pada kasus katekese masa khusus yang kedua dengan model katekese digital atau online. Bekerja sama dengan tim Komsos Murup Paroki Santo Yusuf Bandung, bersama saya, Gita, dan juga narasumber kita yang sudah mungkin tidak asing lagi, yakni Romo Reza, Vikaris Paroki Santo Yusuf Bandung. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang, mengobrol bersama, membahas bersama, dan juga melakukan tanya jawab seputar beberapa hal tentang kitab suci dan BKSN. Karena bulan ini masih bulan September, yang mana di bulan September ini diperingati Bulan Kitab Suci Nasional bagi gereja dan umat Katolik. Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan mengenai bulan BKSN ini. Tanpa mengulur banyak waktu lagi, marilah kita mulai sesi katekese digital ini. Dengan pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud sebagai kitab suci bagi gereja Katolik? Baik, kita terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ini merupakan podcast pertama saya di Paroki Santo Yusuf Bandung ini ya. Ini Bandung Wonosari ini bukan Bandung Jawa Barat ini. Iya, Romo. Baik, tadi pertanyaannya baik sekali. Apa yang dimaksud dengan kitab suci menurut gereja Katolik? Dalam gereja Katolik, kitab suci dipandang sebagai refleksi iman atau permenungan iman atas kisah hidup yang diimani oleh orang-orang zaman itu, khususnya para pengikut Kristus yang percaya dan mengimani Kristus. Jadi kisah hidup mereka renungkan, lalu mereka rasa-rasakan, kemudian pemaknaannya mereka tuangkan di dalam bentuk tulisan. Maka di situ kan tulisannya berupa banyak cerita, banyak kisah. Itu sebenarnya pengalaman mereka akan Allah yang kemudian direnungkan, dicari maknanya, lalu dituliskan. Gitu. Tentu itu semua pengalaman-pengalaman yang terkait dengan keselamatan. Iya. Begitu. Ada satu pertanyaan lagi, Romo. Apa tuh? Mengapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu memang dua kitab yang berbeda. Perjanjian lama, karena tadi kita bicara tentang keselamatan ya. Di dalam perjanjian lama, itu diungkapkan janji-janji keselamatan. Jadi umat yang ada di dalam perjanjian lama itu menerima pernyataan atau janji-janji tentang keselamatan di masa yang akan datang, tentunya keselamatan yang datang dari Mesias. Nah, karena ini konteksnya kan orang-orang Yahudi ya. Ya. Nah, di orang-orang Yahudi meyakini bahwa akan ada keselamatan yang datang dari Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari segala penindasan, dari segala perbudakan, sehingga umat manusia menjadi selamat. Itu dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, janji keselamatan itu dipenuhi atau terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Nah, tetapi pandangan tentang keselamatannya menjadi sedikit bergeser. Kalau dalam perjanjian lama hanya lepas dari budak, lepas dari kesulitan, kesusahan, kesengsaraan. Kalau Yesus Kristus hadir untuk membawa keselamatan yang lebih luas lagi, yaitu keselamatan hidup, jiwa, dan raga. Bahkan dia menyelamatkan orang-orang yang mengalami kematian. Gitu. Jadi keselamatannya nggak cuma terjadi di dunia, tetapi juga di surga. Nah itu perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kedudukan atau posisi kitab suci dalam gereja Katolik? Bagi gereja, kitab suci dipandang sebagai apa? Kalau di dalam gereja Katolik, kitab suci itu dianggap sebagai salah satu sumber ajaran iman. Ya, salah satu sumber ajaran iman. Karena memang ada beberapa sumber ajaran iman ya.
Yang pertama kitab suci, kedua tradisi, lalu yang ketiga ajaran-ajaran bapak-bapak gereja atau ajaran gereja. Nah ini kitab suci menjadi salah satu sumber pengetahuan atau salah satu sumber ajaran iman. Tentu karena di situ tadi adalah refleksi dari kisah-kisah hidup seorang yang mengimani Kristus. Nah itu ya. Jadi ini sumber ajaran iman. Nah itu begitu. Tuh. Untuk yang berikutnya nomor 3, mengapa bulan September diperingati sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Ya tentu biar ada yang membaca kitab suci ya. Ya jelas. Tapi itu lebih jawaban secara umum. Kalau umum. jawaban secara khususnya memang gereja itu memiliki seorang santo. Di mana santo ini sangat dijunjung tinggi, dihargai, dihormati karena dia menerjemahkan kitab suci dari bahasa awalnya yaitu Ibrani ke bahasa Yunani. Ya. Ke bahasa Latin. Ke bahasa Latin sehingga lebih banyak orang bisa membaca kitab suci ini. Santonya namanya Santo Hieronymus. Dan Santo Hieronymus ini karena dia getol sekali untuk mengolah kitab suci dan menerjemahkannya, diangkat oleh gereja sebagai santo yang memang istilahnya menjadi pedoman atau menjadi pelindung untuk orang-orang yang gemar membaca kitab suci. Nah, santo ini diperingati setiap tanggal 30 September. Nah, September ini kan, ya kan? Bulan ini. Maka itu menjadi salah satu alasannya. Yang kedua alasannya sebenarnya memang karena dari dulu KWI itu menetapkan hari Minggu pertama bulan September itu sebagai Minggu Kitab Suci Nasional. Begitu. Oleh karena itu maka kita mempunyai kebiasaan setiap bulan September itu memperingati BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Dan menjadi bulan yang dikhususkan untuk membaca kitab suci. Begitu. Sebagai peringatan tahunan, bagaimana gereja-gereja Katolik di Indonesia menyambut dan mengisi bulan Kitab Suci Nasional? Wah, itu ada banyak ya. Tentu kamu juga pasti mengalami ya. Banyak hal dibuat. Contoh yang pertama itu biasanya di setiap keuskupan itu ada komisi-komisi kitab suci. Dan di setiap komisi kitab suci itu lalu kemudian mereka biasanya mempunyai buku-buku pedoman yang mereka buat untuk pendalaman kitab suci di tengah-tengah umat. Ya. Maka nanti aplikasinya bisa di lingkungan, bisa di wilayah, dan segala macamnya. Di tingkat paroki, begitu ya. Itu nanti biasanya ada pembuatan buku panduan untuk permenungan BKSN. Setiap tahun temanya beda-beda. Ya. Kalau di gereja Katolik tentu ada tema besarnya ya. Yang ditawarkan kepada seluruh umat di Indonesia. Dan itu nanti setiap keuskupan akan menanggapinya dengan permenungan sesuai dengan konteks keuskupannya masing-masing. Lalu yang kedua biasanya ada banyak perlombaan yang dibuat untuk menyemarakkan bulan Kitab Suci Nasional itu. Contoh misalnya ada perlombaan cerdas cermat Alkitab, lalu kemudian ada perlombaan bertutur kitab suci, membaca kitab suci. Lalu kemudian membaca kitab suci juga, dan perlombaan-perlombaan lain yang biasanya dikemas dengan sangat kreatif oleh umat baik di paroki maupun di kepan atau di dekanat begitu ya. Itu untuk mengembangkan kecintaan umat kepada kitab suci. Jadi biar kitab sucinya bisa dipahami secara lebih gembira, lebih fun gitu ya. Lebih mendalam. Lebih menyenangkan dan lebih mendalam gitu. Itu biasanya. Oke, next. Bagaimana upaya kita untuk semakin menghargai dan menghormati kitab suci sebagai salah satu sumber iman. Sumber iman. Baik. Saya rasa kalau ada kitab suci, lalu kemudian di situ sudah berisi tentang kisah hidup seorang yang mengimani Kristus dan sudah dituliskan dengan begitu detail, begitu banyak, ya salah satu cara kita untuk menghargai kisah hidup itu kan juga dengan membaca ya. Maka bagi saya caranya adalah dengan membaca, merenungkan dan melakukan apa yang menjadi nilai-nilai pokok itu. Maka tema kita malam ini kan juga God is good gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau mau dirangkum itu kitab suci itu ya kalau buat saya pribadi surat cinta dari Tuhan. Betul. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Dia memberi kita keselamatan sehingga manusia punya pedoman hidup gitu. Kalau kamu mau selamat itu begini. Hiduplah seperti ini. Walaupun tidak secara gamblang,
tetapi dalam bentuk kisah-kisah itu menjadi banyak hal yang bisa dimaknai, ditafsirkan pemaknaannya. Upaya seperti apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan semangat membaca kitab suci dalam keluarga? Nah, ini kalau upaya ini ada berbagai macam sebenarnya. Mungkin Ya. ada tipsnya. Ya, tetapi kalau dari saya pribadi, sejauh saya tahu ya, Ya, itu caranya adalah dengan bekerja sama sebenarnya antara orang tua dan juga anak-anak ini. anak-anak. Karena kan di keluarga itu biasanya orang tua dan anak ya. Ya. Nah, membiasakan untuk menemukan ayat-ayat emas lah. Kalau saya nih ya, menemukan ayat-ayat emas dalam hidup keluarga itu maupun dalam hidup orang tua atau anak. Mungkin supaya lebih menarik lagi, orang tua harus punya kebiasaan menceritakan kisah-kisah hidup entah para nabi atau mungkin kisah hidup Yesus sendiri berawal dari kisah-kisah mujizat. Kalau anak-anak itu kan seneng ini ya, punya pahlawan ya, hero, ya kan? Dia kan seneng punya pahlawan. Nah, di kitab suci banyak tuh kisah-kisah yang menunjukkan kepahlawanan seorang nabi atau kepahlawanan Yesus sendiri terkait dengan bagaimana dia menolong, membantu, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Itu kan sebenarnya hal-hal menarik. Maka kalau orang tua punya kemampuan untuk menceritakan itu ke anak-anaknya, saya rasa anak-anak akan tertarik. Lalu kemudian dari situ diajak menemukan ayat emas dalam hidupnya gitu, atau ayat yang bisa menjadi pedoman favorit, pegangan gitu. Oke. Bagaimana cara kita menghidupi semangat untuk kitab suci agar terus menyala sepanjang tahun? Kalau sepanjang tahun ya saya rasa dengan ayat emas tadi itu ya. Saya selalu punya ayat emas yang selalu saya ingat untuk menjaga semangat di dalam hidup gitu ya. Khususnya sebagai imam sekarang ini. Sebelum tahbisan itu saya menemukan satu ayat dari Injil Matius bab 14 ayat 27. Itu bunyinya sederhana. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kenapa saya milih itu? Karena saya merasa ketika saya mau menjadi imam, itu saya ingin menjadi imam yang tidak ditakuti umat gitu. Jadi orang itu ketika bertemu dengan sosok Romo Reza itu tidak lalu kemudian takut, lalu kemudian menjauh atau bagaimana, tetapi saya ingin kehadiran saya itu membawa kebahagiaan, ketenangan, dan buat orang itu mau datang gitu ya. Mau datang tentu untuk menemukan inspirasi-inspirasi hidup dan juga menjadi imam yang tidak ditakuti oleh orang sehingga baik anak-anak, remaja, kaum muda dan dewasa itu bisa dekat, tidak malu, tidak takut, macam itu. Tenanglah aku ini, jangan takut. Nah, itu terus yang menjadi semangat hidup saya untuk menjalani panggilan sebagai Romo. Begitu kita. Baik, itu saja Romo yang dapat saya tanyakan. Dan dengan demikian sesi katekese digital ini sudah berakhir. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Reza. Sama-sama. Dan kesediaan yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kita mengisi katekese digital pada kesempatan kali ini. Dan semoga program katekese digital ini mampu membantu kita, semua umat Katolik dimanapun kita berada, semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dan membiasakan diri untuk membaca kitab suci. Bukan begitu, Romo? Ya, harus begitu ya. Sebagai umat Katolik, jangan sampai kita abai atau acuh dengan kitab suci, tapi sebisa mungkin kita punya kedekatan dengan Tuhan lewat ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Supaya semakin hari isi hidup kita itu juga dipenuhi dengan sabda. Itu ya. Baik umat terkasih di dalam Kristus, demikianlah sesi katekese digital pada kesempatan kali ini. Saya Gita, sampai jumpa di sesi katekese berikutnya. Berkah dalem. Berkah dalem.